Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam. Silakan duduk semua. Saudara-saudara dalam hadirat Tuhan. Loh, kok diam saja? Kalau nggak senang ya pulang. Senang dalam hadirat Tuhan? Oke, puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan ini. Saya beri pertanyaan kepada saudara. Mana yang paling penting dalam hidup ini? Mendengar firman Tuhan atau melakukan? Ayo, jawab yang baik. Mendengar firman Tuhan atau melakukan? Mana yang paling penting? Dua-dua. Oh, jangan pilih salah satu. Dua-dua. Kita nggak akan bisa melakukan kalau kita nggak pernah dengar firman Tuhan itu. Tapi kalau kita hanya mendengar firman Tuhan kita tidak melakukan, kita juga bersalah di hadapan Dia. Oke? Jadi dua-duanya. Mari kita lihat ayat ini menjadi pedoman buat kita semuanya. 2 Timotius pasal yang kedua. Mulai ayat yang kedua. 2 Timotius 2 mulai ayat yang kedua. Ya, kita akan belajar ini, melihat ini. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Jadi harus dengar dulu dari firman ini. Saya ulangi, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada siapa? Baca kepada siapa? Orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Menjadi anak Tuhan yang sangat dipentingkan oleh Tuhan adalah multiplikasi. Apa bahasa Indonesia multiplikasi? Melipat ganda. Ini ayat. Menjadi murid Tuhan Yesus tidak boleh hanya hidup untuk diri sendiri. Katakan amin. Menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Bapa di surga, harus selalu memikirkan orang lain. Tanpa itu kita nggak berkenan kepada Dia. Maka itu permintaan ini luar biasa. Apa yang telah kau dengar daripada? Ayo saya tanya. Sampai hari ini tanggal 15, sepertinya waktu itu sampai tengah bulan. Sampai hari ini tanggal 15. Kira-kira saudara menghitung sudah dengar khotbah berapa kali? Kira-kira saja. Banyak atau sedikit? Ayo. Kalau sedikit berarti malas. Banyak atau sedikit? 2 minggu 15 sudah banyak. Nah, Tuhan nggak mau kita hanya mendengar. Dia nggak mau. Apa yang telah kita dengar dari firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan itu beda. Pokoknya mendengar firman Tuhan di depan banyak saksi. Jadi nggak dengar sendiri saja, ada banyak yang menyaksikan. Berarti orang lain pun ikut dengar. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Satu huruf ini saja dihilangi. I, beda enggak? Kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat dipercayai, beda atau tidak? Mana yang lebih tegas, mana yang lebih kuat? Dipercayai. Nah, sebelum saudara menemukan orang lain yang bisa saudara percayai, ada persyaratan. Saya ulangi, sebelum saudara menemukan orang lain yang bisa dipercayai dari apa yang kita sudah dengar, maka syaratnya adalah Yohanes pasal 2 ayat 23 mulai sampai 25. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ya, penting sekali kita melihat ini. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, berapa yang percaya dia?
Baca berapa yang percaya dia? Banyak. Senang nggak melihat orang banyak percaya Tuhan Yesus? Lu saya tanya jawab lah. Senang nggak? Belum tentu. Lu betul, bukan saya menyebab, tapi ini firman. Ternyata dia nggak senang. Walaupun banyak orang percaya kepada dia. Maka itu tadi surat Paulus kepada Timotius itu benar. Kenapa dia nggak senang? Walaupun banyak orang percaya pada dia, karena sebagian besar orang-orang yang percaya Tuhan Yesus motivasinya lain. Apa motivasi mereka? Sehingga Yesus nggak suka. Ayo baca. Apa motivasi mereka sehingga mereka Yesus nggak suka walaupun mereka banyak percaya Tuhan Yesus? Percaya karena telah melihat tanda-tanda atau mukjizat yang diadakannya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau saudara ketemu saudara-saudara kita yang sudah percaya Yesus, tapi motivasinya tidak tepat, maka dia nggak bisa dipercayai. Saya sebagai hamba Tuhan harus minta maaf atas nama banyak pendeta yang seringkali salah khotbah dan salah ngajar. Dalam apa salahnya? Begitu banyak khotbah yang menyesatkan walaupun pakai Alkitab. Contohnya, mengikut Yesus nggak selalu sukses. Kok ada yang ngapain? Khotbah-khotbah tentang sukses, berhasil, diberkati, bertambah kaya, itu menyesatkan. Setuju saya ngomong ini, saudara? Justru sebaliknya, menjadi murid Yesus itu menyatu dengan penderitaan dan kesulitan. Kok nggak amin? Yang pulang ya ajak ngomong baik-baik, tidak ngomong. Saya ulangi, menjadi murid Yesus itu sangat dekat dengan penderitaan dan kesulitan. Karena itu firman-Nya. Oke, kita tinggalkan dulu ayat 23. Filipi 1:29. Saya mau tanya kepada saudara, siapa yang sudah 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun jadi Kristen, dan ternyata baru hari ini dengar ada ayat seperti ini. Filipi 1:29. Lihat. Sebab kepada kita, baca terus. Ayo, sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga, nah lu lihat itu, menderita. Maka itu saya tanya, berapa puluh tahun sudah jadi Kristen, sampai baru hari ini ada tahu ada ayat seperti ini. Anugerah karunia yang Tuhan beri kepada kita gak cuma sukses berhasil, tapi ada penderitaan. Amin. Ketika khotbah-khotbah itu menyesatkan, hanya bicara duit, kaya, sukses, maaf ya saudara, jangan pernah mendengar pendeta-pendeta yang isinya cuma keberhasilan. Oh, saya diberkati saudara, saya punya jam tangan baru, saya punya mobil baru, saya dapat apartemen mahal. Mulai hari ini dengar, setiap kali saudara mendengar kesaksian tentang diberkati, ujungnya harus ada berita dibagi ke siapa. Enggak aneh. Ini konsep surgawi. Banyak khotbah yang merusak iman, hanya memamerkan kekayaan. Betul tidak? Hati-hati dengan khotbah seperti ini. Ketika gereja-gereja takut mengkhotbahkan saleh, disitulah setan masuk di gereja ini. Saya mau jujur tanya, kapan terakhir kali saudara dengar khotbah soal salib dan soal penderitaan?
Kalau jarang keluar dari gereja itu gereja yang salah. Setuju? Menjadi murid Yesus, itu identik dengan penderita dan kesulitan. Maafkan saya. Maka itu tidak semua orang yang percaya Yesus itu baik. Hakim bukan mendengar ini. Masa percaya Yesus itu belum tentu baik? Belum tentu. Kalau motivasinya hanya untuk cari berkat, cari mujizat. Anak-anak muda, kau dengar ini. Kembali ke Yohanes 2 ayat 24. Terus mau ngapain sekarang? Tetapi Yesus sendiri, nah ini masalah. Tetapi Yesus sendiri terusan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, walaupun mereka banyak yang percaya kepada Yesus. Maka itu mulai hari ini kita harus merubah konsep pikiran kita. Ternyata hanya percaya Tuhan Yesus itu tidak cukup. Harus ada sebuah tingkatan dia akan mempercayakan dirinya kepada kita semua. Kalau gitu perlu waktu nggak? Ayo jawab, perlu waktu nggak? Sangat perlu waktu. Diuji, dites. Betul tuh? Oke, saya buktikan. Untuk mempercayai seseorang, kalau saudara punya perusahaan, saudara cari orang kepercayaan, berani? Hari ini kenal, besok dipercayai semuanya. Berani tidak? Nggak mungkin, belum kenal kok. Perlu ada waktu untuk ngetes. Nah, pertanyaannya, mendengar kata dites, itu enak atau tidak? Tidak. Itu penderitaan, itu kesulitan, itu masalah. Maka itu saya ulangi lagi, saudara. Tuhan tidak hanya mencari orang-orang yang percaya kepada Dia. Setelah berjalannya waktu, maka ada tingkatan di mana Tuhan Yesus bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Dan ini perlu waktu. Dan waktunya berbentuk apa? Sambil menunggu. Tadi terus saya ngomong, tes, ujian. Kita harus berani. Mazmur 26 ayat 2. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen gak berani nyanyi lagu ini. Masih ingat lagunya, salah satu lagunya Pak Pendeta Niko, ujilah aku Tuhan. Masih banyak orang Kristen gak berani nyanyi. Ayo jujur, di sini ada pasti ada yang gak berani nyanyi. Mazmur 26 ayat 2. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Yahweh dan tes aku. Itu bahasa Inggrisnya. Coba ya. Terus selidikilah apaku, batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Ini bukan nantang Tuhan, tapi ini model murid Yesus yang ingin cepat disempurnakan. Mazmur 137 ayat 23 dan 34. 139, maaf. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ayo cepat. Karena kami harus berangkat ke bandara. Yang papa lupa tanya kamu, mobilmu besar atau tidak? Kami ini bertiga dulu per papa besar-besar untuk pulang ke papa. Kalau nggak cukup, ada ya makasih ada Chandra. Nanti pokoknya parkir harus di depan lantai 5 ya. Nih, kamu Chandra parkir di mana? Oh di bawah, dipindahin ke lantai 5. Ya, dekat Hotel Santika itu. Maaf ya, saya harus ngomong ini karena kamu harus cepat berangkat ke bandara. Oke, mudah-mudahan nggak macet. Selidikilah aku. Apa kata lain selidiki?
Coba jawab, apa kata lain selidiki? Memeriksa. Apalagi? Meneliti. Nah, ini konotasinya enak atau tidak enak? Diperiksa. Ini tidak enak. Ini model kekristenan yang Papa cari. Nggak amin lah. Jadi nggak harus cari yang enak-enak terus, tidak. Berani dites, berani dibuktikan kita ini benar atau tidak. Dan itu nggak enak. Harus mengalami ujian, betul? Selidikilah aku, teliti aku, nyatakan apa ada salah atau tidak. Ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Saudara dan saya harus berani berdoa seperti ini. Ketika khotbah-khotbahnya berkat, sukses, berhasil, maka doa-doa kita selalu minta berkat. Maaf, khotbah-khotbah seperti itu, doa-doa seperti itu isinya cuma merampok surga saja. Betul nggak? Merampok surga. Hampir 99% puji-pujian yang terakhir diubah oleh banyak anak-anak Tuhan, isinya bukan soal ujian, soal penderitaan, tapi soal mujizat, minta kuasa, beri ini, kasihan Tuhan. Kita lupa bahwa hidup ini gampang salah. Setuju saya ngomong ini? Hidup ini sangat mudah berbuat salah. Betul tidak? Maka itu kita harus berani. Lu mana ayatnya mau hilang lagi? Halo, ayo cepetan. Kembali. Kita harus berani berkata, selidiki aku ya Tuhan dan kenal hatiku. Ujilah aku, tes aku, dan kenallah pikiran-pikiran. Mengapa pemazmur ini memilih dua kata yang berbeda? Kalimat di atas kenallah hatiku, yang kedua kenalah pikiran. Saudara, dua hal ini, pikiran dan hati kita, ini pusat kehidupan. Semua dosa dan kejahatan terjadinya di dua tempat ini, betul tidak? Lo renungkan iya atau tidak? Semua kejahatan dan semua kebaikan terjadinya di dua tempat ini. Saya tanya lagi, sebagai manusia gampang nggak kita ini nyimpang dari jalan kebenaran? Sangat gampang. Maka itu dengan rendah hati kita berani berkata seperti ini. Menunjuk jelas, kenallah hatiku dan kenallah pikiran-pikiranmu. Kita lihat Efesus 4 ayat 23. Mengapa ada firman ini? Efesus 4 ayat 23, nanti kita kembali ke ayat 24-nya di Mazmur 139, belum selesai. Efesus 4 ayat 23. Catat ya tolong, saya ini kalau ngajar banyak memberikan ayat-ayat, harus catat, renungkan ini. Supaya kita diapakan? Dibarui. Apa kata lain dibarui? Ayo, apa kata lain dibarui? Direnovasi, diservis, diubah. Ayo, diapakan lagi? Dibetulkan, diapakan lagi? Direkondisi. Betul, pasti orang teknik ini. Bang, pasti orang teknik. Supaya kita direkondisi, apa tadi lupa saya katakan? Direnovasi, dipulihkan, dibetulkan, dibenarkan. Dalam apa? Di mana kita? Roh dan pikiran. Nah, roh itu hati. Maka untuk menggabungkan dengan Mazmur 139 ayat 23, saya baca, supaya kamu direnovasi, direkondisi, dipulihkan, dibenarkan di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu harus tiap hari. Nggak boleh setahun sekali. Boleh setiga 10. Begini cara kita hidup di hadapan Dia. Boleh setiga 10. Dan telah mengenakan apa? Manusia baru.
artinya sudah dibolehkan, bukan? Ya, mengenakan manusia baru. Terus dari siapa? Bukan. Yang ini luar biasa, yang terus menerus di apa kata lain perbarui tadi, direnovasi, direkondisi, dipulihkan, dibenarkan, yang terus menerus. Jadi waktunya kapan terus menerus ini? Ayo, apa kata lain terus menerus ini? Continue, nggak stop. Ini luar biasa. Inilah kekristenan. Jadi iman kita, kesucian kita, pertobatan kita harus diservis tiap hari, diperbaiki tiap hari, dibetulkan tiap hari, terus menerus. Selanjutnya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui, direkondisi, pulihkan, dites, diparui semuanya untuk memperoleh pengenalan yang betul kata itu, yang benar menurut gambar kali. Ayo kita mikir, apa yang terjadi dalam hidup Kristen kita kalau ayat-ayat ini terjadi? Ayo cepat. Wah, luar biasa, Yesus akan nyata di hidup kita terus menerus. Logikanya, barang apa saja yang kita pakai tiap hari seharusnya harus makin merosot, nilainya kurang, haus. Tapi aneh, yang dari Bapa di surga justru makin baru. Amin, ini luar biasa. Makin hari makin baru. Tapi istri dan suami tetap sama, tapi makin baru tiap hari, begitu loh maksudnya. Amin. Kok tiba-tiba ingat itu? Oke, saya senang nggak suami istri kita itu diberi alat tes untuk mengukur apakah pernikahan kita ini masih harmonis atau tidak? Mau nggak dapat alat tes gitu? Harus, kalau nggak berarti mau kawin lagi, itu aja awas kamu. Nah, satu hari saya tanya kepada Papa, beri saya satu ayat saja. Saya nggak mau banyak-banyak, maksudnya supaya saya ini gampang untuk mempraktekkan dan gampang untuk ngajar orang lain. Papa beri saya satu ayat supaya saya tahu pernikahan saya ini masih aman atau tidak. Itu tadi namanya manusia kok. Yang hari bisa nyeleweng, nggak bisa nyimpang, nggak manusia. Nah, saya ingin dapat tesnya. Ayatnya di mana? Tuhan beri ayat. Ayo kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-23. Kejadian 2:23. Ini tesnya untuk rumah tangga kita. Masih harmonis, masih baru terus atau tidak. Lalu berkatalah siapa? Loh, bukan, saya tanya kalau manusia, ya sudah tahu saya, katanya saudara. Ini loh siapa yang dimaksudkan ini? Adam, jawabnya begitu. Adam, kok manusia lagi? Tahu saya itu manusia. Ngerti nggak? Ini cara saya ngajar, ya. Jadi saya ini kalau khotbah nggak pernah khotbah, tapi saya ini ngajar. Lalu berkatalah Adam. Apa katanya? Oke, itu loh. Saya ini kalau tanya satu-satu jadi baca. Waduh, ini gimana? Karena saya ini kalau ngajar berhenti. Lalu kata Adam, stop. Frase, rasa bahasa Indonesia. Kalimat inilah dia, itu intonasinya bagaimana? Bisa tanya, naik atau turun? Naik. Kalau turun baca gini, inilah dia. Enak nggak baca frase itu dengan nada turun, intonasi turun? Jawab enak tidak? Enggak. Karena kalimat inilah dia itu menunjukkan apa? Kaget, surprise, gembira. Maka itu saya ingin saudara semua memperagakan dengan intonasi yang benar kalimat inilah dia. 1, 2, 3. Kurang semangat. Inilah dia. Oh, wow, betul, wow. Oke ya. Pertanyaannya,
Adam ngomong tentang siapa? Apanya? Nah, dengar ya. Pertanyaan berikut. Sebelum Adam ngomong ini, dia diapakan oleh Tuhan? Ayo kalian jawab cepat. Adam diapakan oleh Tuhan? Oke, pakai bahasa kedokteran. Dibius, total atau lokal? Kenapa total? Karena operasi tulang rusuk, bukan operasi jerawat. Kalau operasi jerawat, bius lokal. Ini operasi tulang rusuk. Maka itu ada kalimat tidur nyenyak, betul nggak? Di ayat 22. Saya nggak bahas karena waktu. Jadi kalau baca Alkitab yang teliti, jangan maka ada tidur nyenyak, ada artinya. Mengapa harus ada kata nyenyak? Kalau nggak nyenyak tidurnya bagaimana? Makanya Melek 1 itu nggak nyenyak. Nah, ketika Tuhan membuat istri untuk Adam, kalau Tuhan nggak buat Adam tidur nyenyak, maka sebelah buka Tuhan hidungnya minta ampun, kok pesek benar tuh Tuhan. Coba mancungin. Ya Tuhan urutin mancungin. Bibinya Tuhan kok kayak bapak begitu, Tuhan janganlah buat. Nah, maka itu kalau nggak dibuat tidurnya, Adam cerewet, komentar terus. Tapi arti kedua, kenapa dibuat tidurnya? Supaya Tuhan nggak ditendang oleh Adam, kan kesakitan. Ngerti? Oke ya. Nah, jadi waktu biusnya habis, Adam bangun. Begitu bangun, dia noleh ke sebelah. Ada perempuan. Nah, pertanyaan saya, selama itu Adam pernah lihat perempuan nggak? Oh, berarti nggak teliti baca Alkitab. Pertanyaan saya, dengar. Saya nggak tanya orang perempuan. Saya tanya, pernah lihat perempuan nggak? Pernah dong. Karena ada kuda cewek, kera cewek, sapi cewek. Salah jawabnya tadi. Loh kok hehe. Maka itu belajar yang teliti kalau baca Alkitab. Amin. Bapak Bang kenapa? Bapak Bang. Berarti Anda pernah lihat perempuan belum? Pernah, tapi binatang gitu loh maksudnya. Orang perempuan dia belum pernah lihat. Nah, saya bersyukur kepada Bapa di surga. Inilah ayat yang paling indah untuk mengetes rumah tangga kita masih aman atau tidak. Yaitu besok para istri bangun siang sedikit, suami bangun lebih pagi. Jangan tanya saya, lo ngetesnya kok kepada suami? Saya nggak tahu, memang itu hukumnya. Jadi para suami besok bangun lebih pagi. Begitu para suami bangun lebih pagi, terus kan begitu, terus noleh ke samping. Jujur, apa reaksi kita pertama kali melihat seonggok daging masih tergeletak di situ? Asli, belum dicek. Ngerti maksudnya? Loh, ngerti nggak? Kayo, menurut firman, berarti para suami harus bagaimana reaksi? Loh, ayo itu, ayatnya. Menurut firman, para suami reaksi harus bagaimana? Cepat. Kagum, surprise. Jadi nggak boleh berkata, inilah dia. Awas kamu begitu. Luar biasa. Nah, istri-istri setelah 1 jam suami bangun, paksa dia, ngaku kamu. Apa reaksi aku tadi? Cepat jawab. Amin. Oh, kalau semua pernikahan pakai ayat ini, hidup ini luar biasa. Ada nggak suami seperti ini? Begitu bangun, wah, begitu lihat gemuknya gitu. Ada nggak kira-kira? Saya cuma tanya ini, cuma tanya. Saudara ulang gitu, awas. Terus maunya siapa? Ada yang jawab, lagi-lagi lu. Terus mau siapa? Saudara, firman ini luar biasa, betul nggak?
Betapa hebatnya Bapak kita. Ini cara kita ngetes, menguji pernikahan kita masih harmonis atau tidak. Terus ada lagi, begitu melek si suami, kok nggak kayak istri tetanggaku? Awas kamu. Terus maunya apa? Jadi dalam pernikahan kita, masing-masing hidup kita suami istri diperbarui tiap hari, supaya kita selalu bersukacita terhadap pasangan kita itu tadi. Amin. Maka pernikahan yang seperti ini surga turun ke dunia betul-betul. Maka itu jaga diri kita masing-masing. Jadi nggak sekedar untuk percaya Tuhan Yesus, harus bisa menemukan orang yang bisa dipercaya. Dalam hidup kita sehari-hari, terus kita menemukan hal-hal baru dalam hidup ini. Saya tanya lagi, jadi apa tadi yang diperbarui? Apa dan apa? Ayo bersama. Roh itu bicara hati dan pikiran. Maka itu doanya pemazmur, kenalah hatiku, kenalah pikiran. Nah saya tanya, kalau kita ini mobil, maka hati kita itu apa dan pikiran itu apanya mobil? Ayo supaya persingkat, setir dan mesin. Dalam hidup kita, mana mesin, mana setir? Antara pikiran dan hati. Ayo coba jawab. Pikiran, setirnya. Hati adalah mesin. Hebat sekali firman-Nya. Maka itu kalau setir kita, setir mobil kita nggak pernah diservis, bahaya nggak? Bahaya sekali. Kalau mesin mobil kita nggak pernah kita rawat baik-baik, jangan harap dia akan bisa jalan baik mobil itu. Hidup itu perlu diservis tiap hari, karena banyak hal yang jahat yang kotor bisa masuk ke hati dan pikiran kita. Betul berkata ini. Maka itu harus berani diuji, berani dites, berani dicoba, benar atau tidak. Karena kalau tidak bahaya sekali hidup ini. Maka itu kalau ada hidup kita, maaf saya berkata kacau balau amburadul, berarti nggak pernah diperbarui. Hidupnya lama terus. Maka itu jadi bosan, jadi stres, jadi marah-marah terus. Dan hidup seperti itu capek. Ingat suami istri, kalau hidup kita seperti itu nggak pernah diperbarui, yang jadi korban pertama siapa? Anak-anak yang nggak tahu apa-apa kena kotoran kita, kasihan mereka. Nah begitu anak-anak nakal, anak-anak berontak, orang tua marah lagi, padahal gara-gara kita mereka berbuat seperti itu, betul tidak? Ayo berubah mulai hari ini. Kembali ke Mazmur 139. Saya ulangi dikit ayat 23-nya. 139 kitab Mazmur, ya, selidikilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku dan ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, ini bukan nantang loh saudara, tapi ini rendah hati. Lihat, apakah? Ayo apakah jalanmu serong? Bukan berarti pemazmur ini nggak tahu dia serong atau tidak, bukan. Memang itulah manusia. Seringkali kita nggak sadar kalau kita salah, betul? Nah kurang ajarnya manusia itu begitu. Seringkali diri salah nggak pernah sadar, tapi kalau orang yang salah kok kelihatan semua. Colok aja matamu gitu. Setuju saya ngomong ini? Jangan terlalu rajin melihat salahnya orang lain, tapi rajin-rajinlah periksa diri kita sendiri. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Lihatlah, apakah jalanku serong? Tuhan berkati ibu, bersihnya kencang sekali. Dan tuntunlah aku. Bagaimana? Ayo tuntunlah aku di jalan yang kekal, supaya kita nggak salah dalam hidup. Oke, saya tanya begini, siapa pernah memperhatikan kenapa Tuhan Yesus berkata kamulah domba-domba? Kan pada nggak berkata kamulah kucing-kucingku. Bedanya apa ya? Loh, ayo ini belajar mikir saudara.
Firman Tuhan itu luar biasa. Kenapa kamu domba-dombaku? Kenapa kok bukan kamu kucing-kucingku? Cepetan. Bedanya apa domba dengan kucing? Ayo belajar biologi sekarang. Dombanya dengarkan kepalanya, bukan. Nah kalau kucing dengerin siapa? Begini. Mana lebih pintar, domba atau kucing? Kucing. Domba itu bodoh. Ya. Pasti tidak semuanya pernah ngeliat itu, karena dulu saya masih kecil tinggal di desa, jadi tahu. Domba itu baru 20 meter keluar dari kandangnya. Suruh, mbak, saya nggak tahu mau kemana ya. Karena memang bodoh. Tapi kalau kucing, buanglah jauh-jauh, balik lagi. Nah, itu beda. Jadi kenapa Tuhan Yesus berkata kita domba-dombanya? Karena kita, loh yang lain jawab dong, karena kita bodoh. Ayo, jujur. Binatang yang lain lebih pintar dari kita atau tidak? Secara umum, binatang itu lebih pintar dari kita atau tidak secara umum? Jauh lebih pintar dari kita. Kita ini bodoh. Siapa pernah pakai itu mulai hari ini ya? Tolong orang tua, papa mama, jangan rajin nonton sinetron dan film-film yang ngaco di TV. Ajak diri kita dan anak-anak kita nonton film-film mendidik. Saya paling suka National Geographic, tahu ya? Terus tentang binatang-binatang, tentang alam. Oh, belajar dari mereka. Lihat burung-burung. Mereka tuh bisa terbang kalau migrasi ya. Misalnya di bagian selatan musim dingin, mereka terbang ke utara. Itu ribuan kilometer. Nggak pakai GPS, nggak kesasar. Pernah pakai GPS kesasar? Nah, itu namanya goblok pilot system. Itu singkatan betul. Yang goblok siapa? Bukan GPS-nya. Sebenarnya bodoh. Kitanya itu orang. Jadi binatang itu jauh lebih pintar dari manusia. Burung-burung bisa migrasi. Pernah dengar kisah ikan salmon? Penyu itu mengagumkan. Ikan salmon dan penyu itu binatang yang cerdasnya luar biasa. Mereka menetas di daratan, di ujung sungai kalau ikan salmon. Begitu netas mereka langsung ke laut. Setelah sekian tahun waktunya mereka bertelur, mereka bisa kembali ke tempat mereka netas dulu. Itu yang saya kagum. Yang beritahu siapa kamu ini? Betul nggak? Hebat sekali. Jadi binatang itu lebih pintar dari kita nggak? Ya, saya suatu hari pernah iri dengan burung. Betul ini hati saya. Gini, buat sarang burung itu susah atau tidak? Ayo saya tanya kok diam saja. Siapa tahu ini logika anak-anak. Buat sarang burung itu susah atau tidak? Betul susah. Cobalah besok. Ikat tanganmu ke belakang dua-dua. Cari rumput kering pakai mulutmu. Buat sarang burung. Bisa nggak? Arsitek yang hebat aja kalah. Yang kedua, ya. Sering atau jarang kita lihat sarang burung jatuh? Jarang. Yang sering berarti gak pernah hidup di hutan. Jarang sekali sarang burung itu jatuh. Saya itu dari kecil mikir itu loh saudara. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Masih ingat firman itu? Nah ini salah satu yang hebat dari burung. Rumah mereka pakai fondasi nggak? Nah, diikat nggak? Nah, ada angin nggak? Ada. Tapi nggak jatuh. Itu saya heran. Buat sarang burung itu susah awalnya. Bayangkan ya, seekor burung jantan taruh rumput kering yang pertama atau daun pertama. Ada yang megangi nggak di situ waktu itu pegang? Saya tanya ada yang megangi nggak? Itu dari kecil itu belajar seperti itu. Waktu firman Tuhan jadi hidup, betul? Loh, jadi bisa jatuh lagi nggak? Waktu dia balik, loh, nggak ada lagi kemarin. Tapi burung itu tekunnya luar biasa. Dia bilang nggak stres aku nggak stres aku enggak. Hilang jatuh, taruh lagi terus sampai terkumpul. Nggak punya tangan, hanya pakai paruhnya, pakai mulut. Nah yang dilihat begini. Ada nggak sarang burung dipakai untuk kedua kalinya oleh betinanya? Ayo, pernah belajar nggak ini?
Ada nggak sarang burung dipakai untuk netaskan anak yang kedua kalinya? Nggak ada. Suatu kali saya pernah ngomong ini, burung sombong betul kamu. Kenapa susah-susah buat sarang? Kok nggak pakai? Kamu nggak pakai lagi? Langsung dibuang. Saya tanya, sekaya-kayanya seorang konglomerat, begitu mau menikah buat rumah, anaknya lahir rumahnya dibuang. Saya tanya, ada nggak? Ya berarti siapa lebih kaya, burung atau orang itu? Nah itu dia. Oh, saya banyak belajar tentang binatang. Mereka itu pinternya luar biasa. Bener, kucing itu nggak pernah mandi, tapi nggak bau. Coba kamu nggak mandi dipakai parfum saja bau tetap. Jadi siapa lebih pintar? Mana pernah kita lihat sapi pakai jaket terus masuk angin? Loh, saya hanya mau tertawa. Ini logika yang harus kita pelajari. Ada? Nggak ada. Mana kita pernah lihat sapi kerokan? Dunia kedokteran berkata, jangan makan banyak-banyak daging babi nanti stroke. Kok nggak pernah ketemu babi stroke? Berarti yang pintar siapa? Jawab. Oh, saya bisa ngomong banyak tentang dunia binatang karena saya belajar tentang mereka. Maka itu jangan sombong-sombong. Oh, belum aja sombong. Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya begitu. Kalau pintar sombonglah, saya hormat. Kok sombong? Betul? Jadi ayo, mulai hari ini kita berubah dalam hidup. Hargai Tuhan, hormati Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi kita kembali. Binatang jauh lebih pintar dari kita. Maka itu jadi domba, nurutlah kepada Tuhan Yesus. Karena kita nggak tahu jalan pulang kemana. Dan itulah yang perlu diperbarui tiap hari. Sampai akhirnya Tuhan harus mempercayai kita untuk Dia mempercayakan dirinya kepada kita. Itu perlu waktu untuk kita dites baik-baik. Ayat berikut Yohanes 2 ayat 25 sekarang. Kenapa dia bisa begitu? Ini rahasianya. Ayat 25 Yohanes pasal 2. Dan karena bagaimana? Ayo, karena bagaimana? Tidak perlu seorang pun, ayo teruskan, memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah ini loh yang kita banyak salah. Maaf ya, saudara pasti akan kaget kalau saya uraikan kebenaran ini. Setelah baca ayat ini, kalau begitu mendoakan orang itu perlu atau tidak? Enggak. Loh, bingung bukan? Oke. Apa artinya kita mendoakan orang lain? Berarti gak pernah doakan orang kita juga. Loh, saya tanya, apa wujud fakta mendoakan orang lain? Memberitahu Tuhan toh. Loh, betul nggak? Kita ini kalau mendoakan orang itu memberitahu Tuhan. Loh, ya atau tidak? Apa contohnya? Coba kasih contoh. Begini, ada saudara kita sakit. Ya, doanya bagaimana? Tuhan sembuhkan dia. Lu itu sudah tahu kok dia mau sembuh, kok disuruh lagi? Itu salah. Kalau kita mendoakan orang sakit salah besar. Tuh, kok salah? Ya. Masih ingat perintah Tuhan Yesus? Kita ini disuruh menyembuhkan orang sakit atau suruh doakan orang sakit? Ayo baca baik-baik Alkitab. Kita ini diperintah menyembuhkan orang sakit atau mendoakan orang sakit? Perintahnya jelas, sembuhkan orang sakit. Kenapa kita mendoakan? Ada yang jawab, karena aku bukan dokter. Salah. Menyembuhkan orang sakit bisa terjadi walaupun kita tidak dokter, yaitu beri nasihat yang betul pada orang ini. Jadi kalau ketemu orang sakit jangan langsung didoakan, dalam nama Yesus
Semua kamu? Enggak. Tanya dulu seperti dokter. Semua pasien yang ke dokter pasti pertanyaan dokter, bagaimana pola makan saudara? Betul atau tidak? Ternyata dunia kedokteran menuliskan 80% orang sakit itu karena mulutnya rakus. Catat itu baik-baik. Betul? Mulut rakus itu cepat mati, saudara. Catat baik-baik. Alkitab itu satu-satunya buku yang memberitahu kita apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Tapi masalahnya, kenapa yang Tuhan larang makan kok enak semua? Betul tidak? Ini masalahnya. Begitu kalau ketemu orang sakit, jangan langsung didoakan. Ajak ngomong, pola makanmu bagaimana. Yang kedua, tanya pola istirahatnya, karena itu mempengaruhi kesehatan. Nah, itu cara kita menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau orang itu miskin, jangan tanya BPJS-nya dulu, langsung deh ke dokter. Awas loh. Enggak, amin. Amin. Jangan langsung ke dokter. Jangan cuma didoakan. Dia ingin sembuh. Sama. Ketika saudara dapat pesan, tolong doakan keluarga kamu cerai. Biasanya kita doanya gimana? Supaya cerai? Bukan. Bisa doanya kita gimana ya? Coba. Tuhan, tolong keluarga itu mau cerai. Aku beritahu Tuhan lagi, sudah tahu aku dia mau cerai. Bukan begitu caranya. Kita datangi, ajak duduk bertiga, suami istri dengan saudara, atau saudara ngajak istri atau suami jadi berempat. Bacakan firman Tuhan. Suami itu bagaimana peranannya, istri itu bagaimana peranannya. Setelah mereka 2 tahun, tanya mana yang kau langgar. Nah, baru di situ kita doakan. Jadi nggak asal nyerocos gitu aja, tidak. Jadi karena Tuhan tahu hati kita, maka dia nggak perlu diberitahu orang lain tentang orang itu. Dia tahu. Maka itu hiduplah benar di hadapan Dia. Amin. Mulai hari ini siapkan waktu untuk Dia bertes kita, untuk Dia menguji kita, untuk Dia coba kita, supaya kita bisa dipercayai oleh Tuhan. Setelah kita bisa diakui, dipercayai Tuhan, maka kita bisa mencari orang-orang yang kita bisa percayai untuk multiplikasi itu tadi. Amin. Kalau itu gampang kan jadi murid Yesus. Lalu, ya ampun, saya jadi kayak gini masih bilang susah. Aduh, saya capek jadinya. Gampang harusnya jawabnya. Kan gampang dari tadi ini. Loh, gampang atau susah? Gampang sekali. Nggak susah. Yang susah adalah ketika kita tidak mau berubah. Itu yang susah. Hari ini berubahlah. Amin. Diperbarui. Berapa kali? Terus menerus. Sampai kita lihat kesempurnaan itu dalam diri. Selamat jadi pelaku firman Tuhan. Selamat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mengambil